Oke. Baiklah, selamat malam. Perkenalkan nama saya Maury Santiago dari kelas Teknik Rekayasa Multimedia 8C Malam. Dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan iman Kristiani dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Baiklah, agar presentasi saya ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa untuk melancarkan proses presentasi. Ya Tuhan Yesus, ya ada yang hambamu di sini berada di depanmu untuk melakukan presentasi mengenai firman Tuhan. Nanti hamba supaya dapat menjelaskan berkat ini dengan baik dan semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Hanya ini dalammu. Amin. Baiklah, materi ini berada di bab 5 di mata kuliah Pendidikan Agama Kristen. Politeknik Negeri Batam. Sebelumnya saya sudah menjelaskan judulnya yaitu hubungan iman Kristen dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Baiklah, kita mulai dengan pendahuluan. Kemajuan ilmu pengetahuan membawa dampak bagi kehidupan manusia, termasuk kehidupan beragamanya. Beberapa negara barat yang dibangun atas dasar kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami kemerosotan dalam hal kehidupan beragama. Manusia cenderung sulit mengambil sikap yang tepat dalam kaitan antara imannya dan ilmu pengetahuan yang sangat maju. Kita juga hidup dalam suatu dunia teknologi telah mencapai kemajuan yang tidak terbayangkan dalam berbagai bidang, terutama teknologi komunikasi. Sudah banyak dampaknya baik yang lebih memanusiakan manusia maupun yang kurang atau tidak memanusiakan manusia. Jadi, kita saat ini sudah berada di era teknologi 5.0 yang dimana ilmu pengetahuan sudah sangat maju dan ilmu pengetahuan ini sudah membawa dampak sangat besar pada kehidupan manusia. Namun yang namanya kemajuan pasti memiliki dampak positif dan negatif. Dan dampak positif yang dialami manusia saat ini yaitu kehidupan yang makin mudah dan dampak negatifnya yaitu kemerosotan di dalam hal kehidupan beragama. Baiklah, dalam topik ini saya sudah menyiapkan beberapa subtopik yang akan kita bahas yang akan lebih merincikan tentang pembahasan pada bab kali ini. Subtopik yang pertama yaitu pemahaman Kristen terhadap ilmu pengetahuan. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa ilmu pengetahuan mempengaruhi kehidupan beragama dan bagaimana kita secara orang Kristen menghadapi ilmu pengetahuan. Dan pemahaman Kristen terhadap ilmu pengetahuan itu kita bisa pahami dengan menjelajahi pandangan Kristen tentang sains dan bagaimana iman Kristen mendorong eksplorasi dan pemahaman lebih lanjut terhadap alam semesta melalui ilmu pengetahuan. Baiklah, mengenai topik ini. Isinya pandangan bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sehingga studi ilmiah tentangnya merupakan upaya untuk menggali kehikmatan dan rancangannya. Kristen menghargai usaha manusia untuk memahami alam semesta melalui metode ilmiah, namun juga menyadari keterbatasan kemauan manusia dan pentingnya etika serta tanggung jawab dalam menggunakan pengetahuan tersebut untuk kebaikan. Jadi, di era teknologi yang sudah sangat maju ini, tentunya manusia sudah menggali tentang bagaimana ilmu pengetahuan ataupun alam semesta ini dapat dibentuk. Dan kita secara orang Kristen menanggapi hal tersebut yaitu adalah menghargai dan juga kita memaklumi bahwa manusia juga itu uh, ingin mencari tahu tentang kenikmatan dan rancangannya. Namun untuk pemahaman yang berbeda dengan ajaran Kristen, itulah pentingnya etika di dalam masing-masing pribadi Kristen untuk memahami bahwa manusia itu tidak luput dari yang namanya kesesatan maupun ketidaktahuan. Untuk subtopik yang berikutnya, etika teknologi dalam kerangka Kristen. Di sini kita akan memeriksa bagaimana nilai-nilai Kristen membentuk pandangan terhadap pengembangan dan penggunaan teknologi serta tantangan etis yang dihadapi dalam era teknologi modern. Karena teknologi dalam kerangka Kristen mencakup pemahaman bahwa teknologi harus digunakan dengan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang diberikan dalam ajaran Kristen. Hal ini mencakup penerapan nilai-nilai seperti kasih, keadilan, rendah hati, dan penghargaan terhadap martabat manusia dalam pengembangan, implementasi, dan penggunaan teknologi.
Kristen juga menekankan pentingnya refleksi dan pemikiran kritis terhadap dampak moral, sosial, dan lingkungan dari teknologi yang digunakan, serta komitmen untuk menggunakan teknologi sebagai alat untuk melayani sesama dan memuliakan Tuhan. Jadi, di dalam kerangka Kristen itu tentunya kita memiliki etika dalam menghadapi teknologi yang sedang berkembang saat ini. Dan bagi kita orang Kristen, etika kita terhadap teknologi sedang berkembang ialah memiliki pemahaman bahwa teknologi harus digunakan dengan tanggung jawab yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang diajarkan dalam ajaran Kristen. Dan untuk prinsip-prinsip moral, mungkin kita sudah mengetahui hal itu secara rinci melalui kitab. Dan untuk menghadapi teknologi, ya, haruslah kita mempertahankan mengenai perkembangan teknologi ini dengan moral-moral yang telah kita pelajari melalui kitab. Baiklah, untuk topik yang berikutnya, kesinambungan antara keyakinan dan penemuan ilmiah. Kesinambungan antara keyakinan Kristen dan penemuan ilmiah mengacu pada pandangan bahwa iman Kristen dan pengetahuan ilmiah dapat beriringan dan saling melengkapi. Dalam pandangan Kristen, Tuhan adalah sumber segala pengetahuan dan alam semesta adalah karya ciptaannya. Oleh karena itu, penemuan ilmiah dapat dipandang sebagai pengungkapan lebih lanjut tentang kebijaksanaan dan keagungan Tuhan dalam penciptaannya. Sebaliknya, iman Kristen memberikan kerangka spiritual dan moral bagi pengetahuan, membantu individu dalam memahami dan menghargai alam semesta sebagai manifestasi dari kebesaran Tuhan. Kesinambungan ini menekankan pentingnya menyelaraskan keyakinan dengan temuan ilmiah dengan mengakui bahwa keduanya dapat saling memperkaya pengalaman kita tentang dunia dan tempat kita di dalamnya. Jadi, keyakinan kita sebagai orang Kristen dan penemuan ilmiah yang semakin berkembang, itu tetaplah berkesinambungan karena penemuan ilmiah itu mengacu pada pandangan bahwa iman Kristen dan pengetahuan ilmiah dapat beriringan dan saling melengkapi. Tentunya hal ini sudah kita pelajari bahwa pengetahuan ilmiah itu didapatkan melalui pengetahuan kita yang diberikan oleh Tuhan. Maka dari itu keyakinan kita sebagai orang Kristen dan perkembangan pengetahuan ilmiah itu tetap berkesinambungan. Namun, tetap kita harus memiliki etika dan moral dalam menanggapi segala penemuan ilmiah maupun perkembangan teknologi yang ada saat ini. Tetapi rasa spiritual dan moral yang kita miliki itu tentunya membantu individu, setiap individu yang ada di dunia ini, dan kesinambungan ini juga menekankan bahwa pentingnya keyakinan dan teman ilmiah ini dapat berkesinambungan. Dan tentunya hal ini mengakui bahwa dapat memperkaya pemahaman kita tentang dunia dan isinya. Untuk seperti yang berikutnya, krisis kepercayaan dalam era modern. Di sini kita akan mendiskusikan bagaimana pergeseran budaya dan pengetahuan dalam era modern yang telah mempengaruhi pandangan keagamaan serta upaya-upaya untuk mendampingkan iman Kristen dengan paradigma ilmiah yang baru. Krisis kepercayaan dalam era modern merujuk pada tantangan yang dihadapi oleh individu dalam mempertahankan keyakinan mereka dalam tengah-tengah perubahan budaya, ilmiah, dan teknologi yang cepat. Di era modern, nilai-nilai tradisional seringkali diuji oleh pemikiran sekuler, penemuan ilmiah, dan perubahan sosial yang pesat. Hal ini dapat menyebabkan keraguan dan kebingungan bagi beberapa mahasiswa mengenai relevansi dan kebenaran ajaran. Krisis ini mendorong umat Kristen untuk memperdalam pemahaman tentang iman, mencari cara baru untuk mengartikulasikan keyakinan dalam bahasa dan konteks modern, serta untuk menggali kembali akan tradisi agama untuk menemukan kedalaman spiritual yang lebih dalam. Kita tidak heran bahwa di dalam era modern ini, krisis kepercayaan terus-menerus meningkat. Hal itu karena perubahan budaya, perkembangan ilmiah, dan teknologi semakin cepat. Dan nilai-nilai tradisional seringkali diuji oleh pemikiran sekuler, penemuan ilmiah, dan perubahan sosial yang cepat. Dan maka dari itu, apa yang akan kita lakukan sebagai orang Kristen untuk menanggapi hal seperti ini? Yaitu kita haruslah menguatkan iman kita kepada Tuhan agar kita tidak mau tersesat oleh pemahaman-pemahaman sesat ataupun pemahaman-pemahaman baru. Lalu kita juga mencari cara untuk mengartikulasikan keyakinan atau dengan kata lain mencari cara untuk
menyamakan pemahaman tradisi kita sebagai orang Kristen dan menyamakannya dengan konteks yang modern. Dan tentunya haruslah yang berkesinambungan dan tidak melenceng satu sama lain. Dan kita juga harus kembali menggali akar-akar agama kita untuk menemukan kedalaman spiritual yang lebih dalam. Dan intinya pada krisis kepercayaan adalah iman kita masing-masing. Bagaimana caranya supaya kita bisa tidak terikat oleh gelombang kesesatan ataupun gelombang penurunan kepercayaan. Ini kita masuk ke topik yang terakhir. Jadi kita telah membahas tentang kesinambungan dan juga krisis kepercayaan dan apa misi Kristen dalam era teknologi ini. Di sini kita akan melihat bagaimana iman Kristen memberikan landasan untuk misi di dunia digital dan teknologi, termasuk tantangan dan peluang yang dihadapi gereja dalam beradaptasi dengan perubahan zaman. Misi Kristen dalam era teknologi melibatkan upaya gereja dan umat Kristen untuk memahami, menggunakan, dan mempengaruhi perkembangan teknologi sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran agama. Ini mencakup penggunaan teknologi sebagai alat untuk memfasilitasi ibadah, pelayanan gereja, dan pembelajaran agama, serta memperluas penyebaran pesan Injil dan ajaran Kristen melalui media sosial, situs web, dan platform digital lainnya. Selain itu, misi Kristen dalam era teknologi juga mencakup pertimbangan etis tentang penggunaan teknologi, termasuk perlindungan privasi, keamanan online, dan penggunaan teknologi dalam mempromosikan kesejahteraan dan keadilan sosial. Ini semua dilakukan dengan tujuan untuk melayani dan memuliakan Tuhan, serta untuk membawa transformasi positif dalam masyarakat melalui penerapan nilai-nilai Kristen dalam dunia digital. Baiklah, sekarang apa misi kita sebagai orang Kristen di era teknologi? Jadi, kita dapat melakukan misi yang paling dekat ialah di dalam gereja, yaitu gimana cara kita sebagai umat gereja agar tidak terpengaruh oleh perkembangan teknologi, dan juga bagaimana caranya agar kita untuk terus memberikan pesan-pesan tentang Kristen ke dunia luar sana. Hal itu bisa dimulai dengan cara memfasilitasi ibadah ataupun memberikan pelayanan dari gereja dan juga memperkuat pembelajaran agama kita. Untuk penyebar-luasan penyebaran ini, kita juga bisa melakukannya dengan cara teknologi juga, yaitu dengan menggunakan platform digital seperti media sosial ataupun situs web. Karena dalam penyebaran Injil, kita juga bisa melakukannya secara berkembang yaitu di era ini, yaitu melalui karena teknologi ataupun media sosial yang sedang berkembang sangat cepat. Kita bisa menyebarkan Injil dari sana, dan tentunya pesan yang akan kita sampaikan itu lebih banyak terekspos kepada orang banyak di luar sana dibandingkan jika kita melakukan secara manual, secara langsung, karena orang lebih banyak mengakses produk digital dibandingkan melakukan kegiatan yang berada di luar. Dan misi kita yaitu tetap memperkuat iman kita, memperdalam pendalaman agama kita, tidak terpengaruh perkembangan teknologi, dan juga menyebarkan pesan-pesan Injil. Baiklah, berikut presentasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua terhadap pemahaman kita tentang era teknologi ini. Saya harap pesan yang saya berikan ini dapat bermanfaat dan juga pesan yang saya berikan ini dapat membantu orang lain juga. Nama saya Murid Diego Sagala, itulah teknik rekayasa multimedia 8 malam. Berikut presentasi saya, sekian dan terima kasih.